Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibur Rahman Alawil, saya dari kelompok 10. Ya, pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mencoba berargumen dan menyampaikan terkait adanya kegagalan akuntabilitas desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai latar belakang, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan perubahan besar dalam sistem pemerintahan pasca reformasi. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan dan keuangan daerah melalui ya suatu skema ini transfer ke daerah atau disingkat TKD. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah ya dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kemandirian ekonomi dalam skala daerah itu. Namun dalam praktiknya muncul persoalan akuntabilitas yang menjadi fokus utama kajian kami. Data BPK menunjukkan 443 dari 503 pemerintah daerah atau sekitar 80% masih bergantung pada transfer pusat dan 468 daerah atau 93% menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tidak berubah selama periode 2013 sampai 2020. Selain itu, masih ditemukannya lemahnya efektivitas dalam pengelolaan APBD dan tata kelola penggunaan anggaran daerah. Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah tahun 2025 telah mencapai 849 triliun. Sehingga persoalan utama saat ini bukan hanya pada besaran dananya, tetapi bagaimana dana tersebut dipertanggungjawabkan dalam menghasilkan pembangunan yang nyata bagi publik gitu. Ya, sebagai contoh lagi, kasus dana otonomi khusus Papua sejak tahun 2002 hingga 2020 telah disalurkan dana sebesar 126,9 triliun. Tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kita ketahui belum berjalan secara sebanding. Kondisi ini bisa menunjukkan adanya siklus kegagalan, di mana transfer fiskal terus meningkat, tetapi daerah tetap bergantung pada pusat. Sementara keberhasilan dari daerah itu sering diukur melalui penyerapan anggaran dibanding kualitas hasil pembangunan itu. Akibatnya ya tentu pelayanan publik tidak berkembang secara lebih optimal dan ketergantungan fiskal terus berulang. Jadi seperti itu. Dari kondisi tersebut, kami melihat bahwa persoalan utama desentralisasi fiskal bukan sekedar distribusi dalam dana, tetapi bagaimana kewenangan dan anggaran tersebut dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kemandirian dalam skala daerah itu. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan regulasi pihak yang terlibat serta usulan dari solusi yang kami tawarkan. Selanjutnya rekan saya silakan. Terus yang selanjutnya, regulasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2040 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terus yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2024 tentang pemantauan dan pelaksanaan pendanaan desentralisasi. Selanjutnya, pihak-pihak yang dilibatkan dalam program ini dan perannya itu seperti apa? Yang pertama, pemerintah pusat yang memiliki peran dalam mengelola, menyalurkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan program TKD. Yang kedua, pemerintah daerah yang menerima, mengelola, dan melaksanakan program yang didanai TKD. Terus yang ketiga, DPRD yang melakukan penganggaran, pengawasan, dan evaluasi penggunaan TKD. Yang keempat, lembaga pengawas dan audit yang mengawasi dan memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban TKD. Terus yang kelima, DPR RI yang mengawasi kebijakan transfer fiskal pemerintah pusat. Yang keenam, masyarakat dan organisasi lembaga sivil, organisasi masyarakat sipil yang menerima manfaat penggunaan
penggunaan serta melakukan pengontrol sosial terhadap penggunaan program TKD. Terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada penerima program. Penerima program itu terbagi menjadi dua. Ada penerima program secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu ada pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten, ataupun pemerintah kota. Selanjutnya ada penerima secara tidak langsung, itu ada masyarakat, yang dimana masyarakat menerima uh, melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Oke, selanjutnya ada dampak program. Di sisi positif program ini ada birokrasi menjadi lebih baik dan fleksibel dalam menyusun prioritas pembangunan. Yang kedua, ada kebijakan program lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, untuk dampak negatifnya sendiri ada ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran dari pemerintah pusat. Yang kedua, ada belanja daerah berorientasi pada penyerapan APBD, bukan pada kualitas hasil. Nah, dapat kita pahami bahwa program ini dapat dikatakan gagal karena tidak mencapai tujuan utama, yaitu kemandirian secara fiskal. Oleh karena itu, kami selaku kelompok 10 mengusulkan design thinking sebagai solusi dari program ini. Pada poin pertama, yaitu empatis, masyarakat mendapat layanan publik yang kualitasnya tidak sebanding atau tidak sesuai dengan dana yang ditransfer. Pada poin kedua, define, pada program ini terdapat 3 masalah utama, yaitu lemahnya akuntabilitas, program yang terlalu berorientasi pada serapan APBD, dan evaluasi berbasis hasil yang belum optimal. Pada poin ketiga, yaitu ideat, pada poin ini daerah diwajibkan untuk menyusun rencana nyata perbaikan, memperoleh pendampingan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta dilakukan pembatasan terhadap akses insentif fiskal tambahan hingga target perbaikan telah tercapai. Selain itu, daerah yang mampu meningkatkan kerja akan memperoleh tambahan insentif. Pada poin keempat, prototype, kami mengusulkan skema evaluasi tahunan dengan 4 indikator utama, yakni rasio kemandirian fiskal dalam konteks APBD. Yang kedua ada transparansi pelaporan penggunaan TKD. Yang ketiga ada efektivitas belanja daerah. Dan yang keempat yaitu perubahan indikator pembangunan daerah, seperti kemiskinan, pelayanan publik, dan PAD. Pada poin kelima yaitu tes, skema evaluasi tadi akan diukur setelah 3 tahun berjalan atau berlangsung dengan memerhatikan berbagai indikator keberhasilan, yaitu penurunan rasio ketergantungan transfer, peningkatan PAD, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya efektivitas belanja daerah. Nah, dengan demikian kami harap design thinking yang kami usulkan dapat menjadi salah satu acuan pemerintah dalam memperbaiki program ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami selaku kelompok 10. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.